bergurau yang haqqan, ya, dengan hak, dengan benar. Nah, kita akan lanjutkan adab bergurau ini pada halaman atau hadis 266. Hadis yang diriwayatkan dari Bakar ibn Abdullah bahwa Nabi SAW menyampaikan, ya, beliau menyampaikan, karena ashabun Nabi SAW yatabadahuna bil bitih fa idza kanatil haqaiqu kanu humur rijal. Bahwa para sahabat Nabi SAW dulu sering melempar semangka. Namun apabila masalah yang dihadapi adalah perkara penting, adalah mereka para lelaki sejati. Maksudnya begini, dulu para sahabat Nabi SAW, walaupun saat ini kita melihatnya beliau itu sebagai orang yang selalu kalau dalam perang, cerita perangnya itu tidak pernah mundur, cerita perangnya itu selalu heroik, ya. Apalagi kalau cerita tentang individu-individunya Umar bin Khattab ataupun siapa. Tetapi dalam kehidupan beliau masih ada bercandanya, ya. Maksudnya lempar-lemparan semangka ini bercandanya orang Arab begitu. Ini bercandanya orang, bercandanya begitu. Kalau kita bukan bercanda. Kalau kita bukan bercanda, tapi kalau bercandanya orang Arab begitu. Lempar-lemparan semangka. Bukan lempar dipecah jatuh terus ketawa-tawa, enggak, itu bukan hak berarti. Ya, mubazir kan? Nah, tidak mubazir, tidak ada mubazirnya. Jadi hanya lempar, terima. Lempar, terima. Ya. Dulu kan belum ada cabang olahraga voli, belum ada, basket belum ada. Karena kadang dalam olahraga itu kan ada gurauan, ada candaan. Tapi ini gurauan, candaan. Mewakili gurauan atau mewakili candaan. Artinya apa? Artinya dulu para sahabat Nabi itu tidak hidup dalam keseriusan selalu. Abu Hurairah ketemu dengan Umar bin Khattab, ada apa? Bukan begitu, ya. Jadi hidupnya itu kalau disampaikan dengan apa yang ada dari Bakar bin Abdullah di sini, bahwa dulu para sahabat Nabi SAW itu ya hidupnya biasa, santai, kecuali kalau dalam posisi serius, kecuali kalau dalam posisi perkara penting. Kalau perkaranya itu tidak penting, ya sudah, hidup seperti manusia biasa. Jadi boleh ya Bu, hidup kita nggak harus serius-serius. Contoh saya dalam mengajar, jangan ada yang senyum. Jangan ada yang senyum malah ketawa. Kan nggak bisa gitu orang, ya. Jadi nggak apa-apa, boleh. Tuh. Jadi belajar itu harus semuanya serius, diam, tidak ada kelakar, tidak ada guyonan, enggak. Bukan begitu, karena kehidupan para sahabat Nabi juga bukan begitu. Tetap berguyon, tetap ada gurauan, ya. Itu untuk menggambarkan. Jadi ini juga bisa menjadi bahagian daripada dalil. Karena terus terang ada beberapa sahabat itu yang bertanya gitu, atau jamaah yang bertanya, Ustadz, kenapa Ustadz ini kalau ceramah pakai guyon-guyonan, pakai ketawa? Enggak boleh, ya, itu haram. Kita hidup itu harus serius. Saya tanya, Bapak dengan keluarga juga begitu? Iya. Ya, repot kan kalau hidup begitu. Suami istri ketemu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa mau makan apa? Papa mau makan mama, gitu. Kenapa? Nggak ada nggak ada keharmonisan yang terlihat di situ. Ya, nggak boleh begitu. Ya, senda gurau itu biasa, karena memang manusia itu adalah makhluk sosial. Itu. Jadi makna yatabadahuna bil bitih, lempar-lemparan semangka buat orang Arab pada masa itu adalah bercanda. Gak usah dibayangin deh, kalau lempar-lemparan semangka bercanda ya. Lucunya di mana Ustaz? Nah gitu kan, kita kan begitu ya. Apa ada lucunya? Itulah dia hebatnya sebuah gurauan, Ibu. Kita itu orang Indonesia aja, kalau ngelihat lawakannya Malaysia, kadang kita nggak ketawa. Orang sana ketawanya ngekek. Sama orang Malaysia ngelihat lawakannya Indonesia juga bingung. Apalagi kalau kita ngelihat lawakannya Arab.
Misal contoh, ya, berguraunya itu nggak pas dengan kita, ya karena memang beda budaya, ya, beda budaya. Jadi kalau umpama lempar-lemparan semangka ini merupakan bentuk gurauan, ya bagi para sahabat masa itu, ya mungkin buat kita sekarang enggak. Ya. Nanti saya mau ada yang gurauannya bukan lempar-lemparan semangka, gurauannya lempar-lemparan celurit. Itu bergurau, ya. Bercandanya. Kalau kita apa, Bu? Lempar-lemparan apa? Lempar duit, bukan bercanda itu. Serius. Lempar apa, Bu? Gak ada ya. Kayaknya kalau bercandaan pakai lempar-lemparan gak ada. Tuh. Tapi intinya ini mewakili dari candaan, Berikutnya hadis 267. Ada pertanyaan dulu 266, ibu-ibu. Ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada yang mau protes? Tidak ada. Baik. 267 diriwayatkan dari Ibn Abi Mulaikah. Beliau mengatakan mazahat Aisyatu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu saat Aisyah radhiyallahu anha bergurau di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat ummuha. Lalu ibundanya faqalat ummuha, ibunda Aisyah menyampaikan, ya Rasulullah, ba'du du'abati hadal hayyi min Kinanah. Ini belum dibahas di tempat kita di sini. Hadis ini belum? Belum atau belum? Baik. Ya, saya mau tanya saja, Bu, jangan serius. Ya. Ketika Nabi SAW, Aisyah kala itu masih kecil, Bu. Lagi sama dengan ibundanya. Kala itu Aisyah bergurau, guyon dengan Nabi. Ibundanya merasa tidak enak, ini kok dengan Nabi kok gurau, ini kok dengan Nabi kok guyon, ngelucu gitu. Ya. Lalu ibunda Aisyah radhiyallahu anha apa istilahnya? Bukan minta maaf, tapi bukan menegur Aisyahnya, tapi ngomong sama nabinya. Ya. Apa ya? Bahasanya itu nggak enakan dengan perlakuan putrinya ini, maka mencoba untuk menyampaikan pada Nabi, wahai Rasulullah, mohon maaf, ini sebahagian candaan orang kampung, bahasanya gitu. Jangan tersinggung gitu. Takut ini Aisyah ketika bercanda dikira kelewatan, membuat Nabi tersinggung dengan candaan itu. Ya. Maka dengan kerendahan hati dari seorang ibunda, beliau menyampaikan, mohon maaf dengan apa yang dilakukan oleh putriku ini, ya, ini adalah candaan yang ada di kampung kami. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Apakah Nabi kala itu marah? Apakah Nabi kala itu juga meminta agar Aisyah menghentikan candaan-candaannya itu? Ternyata tidak, karena Nabi mengatakan, qala Nabi bal ba'da majhina hadal hayy. Jangan salah. Kampung saya juga candaannya begitu, gitu bahasa. Ya. Kampung saya juga candaannya begitu. Jadi nggak masalah, kata Nabi begitu. Ya. Jadi ketika ibunda Aisyah kala itu merasa takut nanti Aisyah ini gimana, ya, karena memang usianya juga terpaut jauh dengan Nabi, dan ini masa awal saja Nabi SAW serumah dengan beliau, ya. Maka seolah ibundanya minta pemakluman gitu, agar Nabi tidak marah. Ini candaan di kampung kami begini. Maka Nabi mengatakan, oh tidak, ini justru candaan kampung saya juga begitu, sama. Artinya Nabi tidak Nabi tidak menghukumi salah candaan-candaan yang keluar dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi Nabi itu orang yang nanti ada beberapa sahabat itu yang jago bahasanya ya, bergurau. Ya, bergurau itu kalau kita melawak, gitu. Ada beberapa. Dan kalau datang ini sahabat, semua sahabat yang lain ketawa seger.
termasuk Nabi Muhammad SAW, yang kadang Nabi SAW itu menjadi pemula dari candaan-candaan yang ada di antara para sahabat. Ya. Itu. Hadis 268 diriwayatkan dari Anas ibn Malik. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yastahmiluhu. Datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar beliau membawa sahabat yang datang ini atau membawa orang yang datang ini. Faqal ana hamiluka ala waladinaqah. Nabi mengatakan, saya membawamu di atas anak onta. Ya. Jadi ini lawakan Bu, gurauan, candaan. Datang orang minta, bahasa kita Nabi bawa saya. Ya, atau kalau bahasa kita Nabi gendong saya. Ya. Ini bisa kita lihat ya bagaimana kedekatan para sahabat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang menakutkan, seperti apa yang disampaikan oleh si Macron. Tahu Macron Bu? Siapa Macron? Emmanuel Macron itu. Presidennya Prancis. Orang bilang Macron. Kalau orang Indonesia Macron. Kalau orang Madura Macron. Kalau orang Prancis Macron. Emmanuel Macron, dia bilang katanya, ini agama penuh kekerasan, agama yang menakutkan. Istrinya yang sudah lanjut usia itu juga ikut-ikutan mengatakan wanita-wanita cadar dari orang-orang Islam itu, anak-anaknya itu pada punya gangguan psikologis karena melihat orang tuanya bercadar. Dia nggak ngerasa waktu ngomong gitu dia juga lagi bercadar. Ngomong begitu lagi pakai apa? Pakai masker gitu. Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menunjukkan kebodohan orang itu memang dengan mudah. Dia dengan kebencian, tetapi dengan kebenciannya itu dia menyampaikan juga dengan kebodohan. Maka kalau ada yang mengatakan begitu, ini dijawab, apa ada kedekatan dari seorang sahabat kepada pemimpinnya atau dari seorang apa bahasanya ya kalau kita itu ya. Kalau orang zaman dulu itu kan Nabi ini seorang raja. Tidak usahlah raja dengan prajuritnya atau dengan rakyat jelatanya. Nah, raja dengan punggawanya saja tidak ada yang sedekat seperti Nabi dengan para sahabatnya. Sampai Nabi SAW didatangi oleh seorang sahabat minta gendong. Coba kita, ada nggak yang datang? Nggak usahlah ke Pak RT aja. Pak RT gendong dong. Ya kan? Apalagi kalau yang lebih tinggi, bupati, udah pengawalannya ketat apa, jarak begitu, presiden sama juga apalagi. Ini Nabi SAW ada yang datang, dan ketika datang begitu tidak dimarahin. Nggak tahu apa saya Nabi? Nggak begitu. Tapi Nabi mengatakan, ana hamiluka ala waladinaqah. Saya angkat kamu, saya gendong kamu di atas anak onta. Ini guyonan. Ibu-ibu harus ketawa karena ini guyon. Qala ya Rasulullah wa ma asna'u bi waladinaqah. Wahai Nabi, apa yang aku perbuat dengan anak onta? Anak onta kecil, gimana bisa gendong saya? Lalu Nabi menjawab, faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa hal talidul ibilu illan nuq? Tidakkah onta itu melahirkan anak onta? Saya yakin ibu nggak akan ketawa. Ya, tadi saya bilang, kadang-kadang candaan satu bangsa dengan bangsa lain ya beda. Ini kalau yang diajarin orang Arab Bu, ketawa Bu. Gandeng yang diajarin orang Bekasi, jadi nggak ketawa. Ya. Tapi yang penting intinya saja ibu-ibu dapat bahwa ini adalah bahagian daripada candaan dan gurauan Nabi kala itu. Ini bergurau, ini bercanda, nggak usah dicari dalilnya, nggak usah dicari istimbatul ahkamnya. Apa ya maksudnya ya? Naik anak onta melahirkan anak onta. Bingung, orang ini candaan, guyonan, gurauan. Ya. Tuh. Dari hadis yang diriwayatkan oleh dari hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW bercanda, bergurau. Bahkan berguraunya itu begitu dekat dengan para sahabatnya. Ya.
yang mudah dipahami saja. Ini sahabatnya datang minta gendong, itu sudah sesuatu yang menunjukkan kedekatan Nabi dengan para sahabatnya. Ya. Jadi tidak pernah para sahabatnya itu datang kepada Nabi merasa sungkan, itu tidak pernah. Datang kepada Nabi merasa takut, tidak pernah. Datang kepada Nabi merasa segan, itu yang ada adalah hormat. Ya, yang adalah hormat, tetapi hormat yang tidak membuat jarak di antara para sahabat dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada manusia yang seperti itu kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sampai Ummu Ma'bad, ada seorang yang bernama Ummu Ma'bad. Ini baru sekali ketemu dengan Nabi. Ketemunya di saat Nabi hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Sempat mampir di rumahnya seorang wanita yang bernama Ummu Ma'bad ini. Ya, ketemunya cuma sebentar. Kala itu Nabi cuma tanya, ada susu domba yang bisa kami minum. Maka Ummu Ma'bad yang terkenal dermawan ini, yang rumahnya menjadi tujuan para musafir kalau kehabisan barang atau kehabisan bekal, karena pasti yang datang ke sana itu dijamu. Ummu Ma'bad pas bertepatan dengan itu nggak ada. Ya, Ummu Ma'bad bilang nggak ada. Kambing kami sedang tidak mengeluarkan susu. Maka Nabi mengatakan, adakah kambing yang kurus di antara kambing-kambing? Oh, ada. Kalau yang kurus diambil kan, lalu dipegang, keluarlah itu susu. Cuman begitu saja, terus pergi Nabi Muhammad. Suaminya datang, ya, lapor ini istri kepada suaminya, tadi datang orang, begini bentuknya, rupanya begini, pokoknya diceritakan. Salah satu yang diceritakan, tidak ada orang yang melihat beliau, atau yang melihat, kalau bahasanya Ummu Ma'bad kali itu belum Islam ya, yang melihat dia, nah bahasa kita yang lembut, melihat beliau, kecuali akan menaruh perhatian pada beliau ya. Kecuali akan menarik perhatian beliau. Itulah Nabi Muhammad SAW. Baru ketemunya saja orang langsung tertarik hati ya, untuk bisa dekat dengan Nabi SAW ya. Ini supaya kita mengetahui tentang Nabi kita SAW. Karena terus terang banyak di antara kita mungkin yang tidak terlalu paham tentang Nabi Muhammad SAW. Ya, padahal ini adalah Nabi kita yang harus kita pahami. Dari satu sisi saja bagaimana beliau bergurau, kita mengetahui betapa beliau itu sangat dekat, sangat baik, ya, sangat perhatian kepada para sahabatnya. Hadis 269 diriwayatkan dari Anas bin Malik juga. Kenapa Anas bin Malik ini, Bu? Kok banyak hadis yang diriwayatkan dari beliau berbicara tentang masalah pribadi Nabi? Kenapa? Ada yang tahu tidak? Iya, karena Anas bin Malik ini sejak usia kecil ibunya sudah menghibahkan anaknya untuk menjadi pembantu Nabi Muhammad SAW. Sehingga dari kecil bersama dengan Nabi SAW. Ada beberapa pembantu di antara Nabi. Nabi bukan punya satu pembantu. Nabi punya banyak orang yang ada di sekitar beliau yang membantu beliau. Ada yang tugasnya membawakan tongkat, ada yang tugasnya membawakan sendal, ada yang tugasnya menyiapkan air, ada yang tugasnya menyiapkan kendaraan, ada yang tugasnya. Ibu punya berapa pembantu di rumah? Satu, berarti tidak sunnah. Tidak nyunnah. Karena kalau nyunnah pembantunya banyak, itu baru nyunnah. Makanya kalau para kiai dulu itu pembantunya nggak satu, banyak. Karena memang Nabi SAW. Ini Anas bin Malik, kita dengar kan bagaimana beliau menjadi pembantunya Nabi. Tapi bukan Anas bin Malik aja, nanti ada Abdullah bin Mas'ud. Nanti ada yang lain lagi ya. Maka banyak nanti hadis yang berkaitan dengan masalah pribadi Nabi itu diriwayatkan dari Anas bin Malik. Karena Nabi SAW la yukhalituna hatta yaqula li akhin li saghir ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Jadi pernah satu saat Nabi SAW, Anas bin Malik kala itu masih kecil, memang sudah jadi
jadi pembantu Nabi tapi masih kecil. Karena masih kecil masih main kadang-kadang dengan anak-anak kecil yang ada di dekat rumah Nabi. Kala itu dia sedang bersama dengan adiknya, ya lagi main di depan rumah Nabi. Namanya anak kecil main, Bu. Nih, ini supaya tahu bagaimana dekatnya Nabi dengan semuanya, termasuk anak-anak. Ibu-ibu jam 1 siang lagi capek-capeknya mau tidur siang. Depan rumah ada anak-anak kecil. Kira-kira gimana, Bu? Hah? Kelihatan kalau dari wajah ibu-ibu kelihatan. Ya. Bagaimana dengan Nabi? Harus memahaminya begitu. Ini anak-anak kecil lagi rame di depan Nabi. Bukan Nabi keluar langsung bilang, "Shh, berisik." Enggak bisa begitu. Enggak begitu. "Shh, diam." Enggak begitu. Atau enggak ada pengawal dari jauh dilarang mendekat. Ya, karena ini adalah rumah Nabi. Enggak ada begitu. Main, Nabi keluar. Begitu keluar dengan ketemu anak-anak ini, bukan musir, bukan ngomongin, bukan dengarkan ya. Ini adalah jam istirahat. Enggak begitu. Nabi datang langsung ngomong sama anak-anak yang lebih kecil dari Anas bin Malik. Ada adiknya namanya Aba Umair. Dipanggil dekat, Nabi sampai hafal nama anak-anak kecil satu-satunya. Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Kala itu lagi rame ribut mainin burung. Rame anak-anak kan main burung. Kalau main bola mungkin gak rame, tapi burung baru dipegang terbang kan mesti langsung wah gitu. Ya. Yang rame anak Arab lagi, bukan anak Jakarta. Tahu sendiri ramenya anak Arab gimana. Nabi datang ketemu dengan anak kecil ini mengatakan, "Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair." Wahai Abu Umair, itu apa yang diomongin burung itu ngomong apa? Oh, gitu. Ya anak kecil diomongin begitu, ini burungnya ini. Terus Nabi seolah langsung larut seperti anak-anak. Itu yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Jadi Nabi langsung larut seperti anak-anak yang lagi main itu. Ya. Tidak marah karena istirahatnya terganggu, tidak merasa hina karena bergabung dengan dunia anak-anak, tetapi justru membuat anak-anak itu menjadi dekat dan terhibur dengan beliau. Ya. Nih, jadi beliau itu hobinya menghibur anak-anak. Maka salah satu di Masjidil Aqsa itu kalau lagi saat hari di mana hari itu adalah hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, itu yang dikumpulkan di sana itu anak-anak. Anak-anak dikumpulkan semuanya lalu diberikan hiburan untuk mengingat bahwa salah satu sifat Nabi SAW itu adalah begitu cinta dengan anak-anak, ya, dan beliau itu mempunyai jiwa yang senantiasa menghibur anak-anak. Jadi kalau ibu-ibu sering marah-marah sama anak-anak itu tidak nyunnah. Dikit-dikit, nggak tahu apa? Oh, anak-anak mana tahu? Tuh ya, dilihat ikut sunnah Nabi atau tidak nanti jam 2 siang. Kalau ada anak-anak main di depan rumah ibu-ibu, langsung ibu-ibu bikinin kue. Ayo nak, lebih rame lagi kalau bisa. Nah itu berarti nyunnah. Kalau malah diusir disiram air, sunnahnya Abu Jahal. Ya, ini supaya lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi lucu kalau tadi balik lagi tadi sama orang yang bilang katanya Nabi Muhammad itu ditakuti oleh anak-anak. Di mana ditakutinya? Ngarang itu no. Ya, maka layak untuk dikecam segala yang menyakiti Nabi, apalagi itu halnya tidak nyata atau tidak real. Ya. Berikutnya hadis 270 terakhir dari bab bergurau ini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadil Hasan awil Husain. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengambil tangannya Hasan atau dalam sebuah riwayat tangannya Husain. Tsumma wada'a qadamaihi ala qadamaihi. Lalu diambil ya. Coba dihayalkan saja, Bu. Nabi lagi duduk begini.
cucunya yang masih baru merangkak itu, ya, diambil tangannya oleh beliau, lalu didekatkan, disuruh minta seperti tatih untuk jalan, terus diminta untuk naik ke kaki beliau. Pertama diminta ke kaki, terus langsung naik, taraqqa kata Nabi. Ayo naik terus, naik lagi, naik lagi sampai ke kepala. Ya. Ini bukan raja, ini Nabi. Kok ada yang berani naikin kepalanya Nabi? Tapi itulah yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cucunya, ya, dengan cucunya. Bergurau, bercanda, paling sering bergurau dan bercanda dengan cucunya. Kalau ibu-ibu sudah punya cucu dan sering bercanda pada cucunya, maka itu bahagian daripada sunnah. Tapi kalau cucu begitu diajak ke rumah neneknya langsung demam, itu berarti ada sesuatu dengan neneknya. Besok kita ke rumah nenek ya, malamnya langsung meriang. Diajak ke rumah neneknya meriang. Kenapa? Yang teringat dari neneknya itu, begitu dibuka pintu langsung peraturan demi peraturan yang didengar oleh sang cucu. Ingat, mau masuk harus begini, jangan begini, harus begini, jangan begini. Aduh repot kata sang cucu. Tuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah jadi kakek, dan beliau betapa dekatnya dengan cucu-cucunya. Walaupun fitrahnya sih biasanya namanya kakek dan nenek itu ya dengan cucu lebih dekat. Kalau dengan anaknya kadang tegas, tapi begitu dengan cucunya lain perkara. Dan itu yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu dekat dengan cucu. Bahkan lagi sholat saja, sholat itu, dan Nabi saat itu sedang menjadi imam, lagi sujud, cucunya naik ke kepalanya. Duduk, namanya anak kecil. Nabi nggak bangun-bangun, lama sujudnya. Selesai baru Nabi bangun, assalamualaikum. Para sahabat langsung bertanya, Rasul tadi ada wahyu turun. Kenapa emangnya? Sujud lama banget. Wahyu apakah yang turun? Nabi mengatakan tidak, bukan wahyu turun. Tuh cucu naik ke kepala. Ya, jadi Nabi mengatakan cucu naik ke kepala. Saya tidak mau menyetop kebahagiaan mereka. Jadi biarin, selama mereka bahagia biarin aja deh. Mau main apa di atas ini biarin aja ya. Mau naik ke punggung, naik ke kepala, naik ke punggung. Bosan turun, baru saya naik dari sujud. Ini ada cucu yang diembargo. Bukan diembargo ya. Kalau nggak boleh masuk ke satu tempat itu apa namanya? Di apa bu? Bukan di embargo ya? Nggak boleh. Bukan di blok. Dia nggak boleh, kayak misalkan saya tidak boleh masuk ke satu negara, berarti dia apa itu? Apa sih namanya? Ya itulah. Itu ada cucu yang digitukan sama neneknya karena jatuhin vas bunga yang neneknya beli dari pedalaman Cina. Udah dibeli di Cina, di pedalaman lagi. Padahal namanya barang Cina itu tidak ada yang itu marahnya sampai jangan datang ke rumah nenek 2,5 tahun. Ya Allah, segitunya. Ya. Jadi kalau ngelihat cucunya, kamu senang. Kalau banting itu senang nek, banting semuanya. Enggak begitu. Tetapi intinya itu bagaimana kita bisa belajar tentang kedekatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan cucunya, sampai mengorbankan. Beliau waktu punya cucu usia udah 60 tahun. 60 tahun itu namanya suruh sujud lama, bukan ringan. Ya. Udah gitu dinaikin sama cucu lagi. Ya, pasti mungkin agak ketika bangun itu ya agak kerasa. Tapi Nabi nggak marah juga. Ya, Nabi tidak marah. Itu dari hadis 270 Ibu. Tentang adab bergurau.